Ciao, ci vediamo di nuovo su Muklis Sport TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdullah MS di Muklis Sport TV. Hari ini kita masih dengan semangat meskipun barusan imbang di menit-menit akhir, tapi kita tetap semangat memberikan review sepatu terbaru dari brand-brand lokal maupun interlokal. Oke. Ya, hari ini kita mau review sepatu Orthusics Catalyst Vision V2 FG Kalea, sepatu terbaru termahal untuk sampai saat ini dan ter pokoknya. Oke. Kira-kira ada apa sepatu di sini? Ada apa aja? Maksudnya ada apa aja? Sepatu ini mahal ya, termasuk lumayan tinggi bandrolnya. Tapi apakah nanti benar-benar worth it dengan harganya yang mahal? Atau apakah ini akan menjadi sepatu yang biasa-biasa aja? Oke, sebelum kita mulai review lebih dalam lagi tentang sepatu ini, alangkah baiknya kita intro dulu untuk penyegaran mata dan salam sepatu baru. Oke, kembali lagi dengan saya. Oke. Sekarang kita mau bahas lebih dalam tentang sepatu Orthusics Catalyst Vision V2 Kalea. Nah, ini dia sepatunya. Di sini saya ditemani dua sepatu sekaligus, yaitu warna hijau dan warna putih, ya. Warna wajib dan warna keren. Oke. Kita mau pegang dulu yang warna keren, ya. Bagi saya, bagi kamu boleh dibalik, ya, atau bebas. Oke. Di sini saya ingin jelaskan dulu, sepatu ini lumayan istimewa secara teknologi dan secara harga. Nah, kita mau balik bahas dulu harganya atau teknologinya. Nah, di sini dia menggunakan di sepatu ini Orthus memberikan sekitar 8 jenis teknologi sepatu Orthusics dalam satu sepatu, ya. Jadi dengan harga bandrol 749.000 ini mungkin sedikit bisa dibilang oke lah, ya, nggak masalah. Yang penting sepatunya oke, nyaman, dan bisa dipakai dengan apa ya istilahnya, kalau keluar uang mahal itu keluar uang banyak, tapi kalau sepatunya bagus, nyaman, is oke ya, nggak apa-apa. Nah, kita mau bahas secara mendalam sepatu ini, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kayaknya lebih afdol kalau kita lihat secara sepintas dulu sepatu ini seperti apa, ya. Nah, ini akan saya kenal lebih dekat. Nah, seperti ini. Oke, jadi sepatu ini seperti ini ya. Jadi di bagian tengah ini ke belakang ini bahannya sintetis, ya, bahan sintetis. Dan yang di sini ke depan dia menggunakan bahan leather, ya, full kulit. Di sini full kulit. Oke. Dan dia menggunakan tali pipih. Dia menggunakan tali pipih, ya, tali pipih dengan lidah sepatu yang sama seperti kemarin, dia berlubang. Jadi di sini dia menggunakan lidah sepatu yang berlubang. Jadi untuk sirkulasi udara, AC, ya, AC. Oke. Oke. Kita lari ke motifnya atau corak-coraknya, ya. Jadi sini dia sebenarnya polos warna hijau, cuma di sini ada logo Orthus di bagian luar sepatu. Di sini ada Orthus warna hitam, dan di bagian dalam dia menggunakan logo Orthus, biasanya sama, cuma di sini dia pakai outline aja, ya, pakai outline. Jadi ini kelihatan kan, ya. Oke. Terus kita lari ke belakang sini. Di bagian belakang sini dia menggunakan biasa aja sih, ya, maksudnya di sini dia tidak ada mika yang ke atas. Biasanya kalau sepatu mahal tuh dia mikanya ke atas seperti ini, ya, melindungi tumit seperti itu, ya. Nah, kalau ini enggak, dia juga seperti biasa seperti ini. Cuma emang ini outsole-nya emang outsole yang terbaru dari Orthusics. Di sini ada jahitan dan ditimpa sintetis di sini seperti itu. Nah, secara sepintas kamu udah bisa bayangkan sepatu ini seperti apa. Oke, secara sepintas. Nah, sekarang kita mau bahas lebih detail sepatu ini
dari upper, insole, dan outsole. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, kita mau bahas uppernya dulu. Jadi Ortus ini dia memberikan setidaknya ada 8 jenis teknologi. Jadi yang 4 ada di upper, 1 di insole, dan 3 di outsole ya, 3 di outsole. Kita mau bahas dulu yang dari sini, dari separuh ke belakang. Di sini dia menggunakan sintetis ya. Sintetis sendiri di sini dia ada yang namanya teknologi Outstrap dan Quick Fit seperti itu. Jadi di sini Outstrap dan Quick Fit di sini menjadi satu. Kenapa? Quick Fit ini dia lapisan tipis yang digunakan untuk memberikan sepatu ketika sepatu baru dipakai. Ini sepatu baru tapi kamu pakai dia udah merasa nyaman ya, langsung fit ke kaki dan terasa nyaman seperti itu. Nah, sedangkan untuk Outstrap sendiri dia akan memeluk kaki kamu di sini. Ya, di sini dia akan memeluk kaki kamu dengan lembut. Jadi ketika kaki kamu di sini, kamu pakai di sini ya, kaki kamu masuk dan kamu pakai, dia terasa mencengkram dan tidak kendor seperti itu. Nah, jadi dua teknologi ini saling menyokong atau mendukung seperti itu ya. Nah, untuk bagian depan sendiri dia menggunakan teknologi yang pertama dia menggunakan kulit kanguru yang depan sini. Dia menggunakan kulit kanguru, dan di sini ada teknologi yang namanya Outforce, yaitu teknologi memudahkan kamu untuk kontrol bola dengan presisi ya, dan lebih mudah digunakan untuk shooting atau tendangan yang keras seperti itu. Jadi di sini Ortus Calea ini minimal dari segi upper dia sudah memperlihatkan bahwa dia itu digunakan untuk semacam akselerasi ya, karena di sini dia ringan dan di sini untuk kontrol dan shooting dia lebih nyaman. Mungkin bisa digunakan untuk tipikal pemain yang suka dengan sentuhan bola yang banyak ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lari ke insole-nya. Kita buka dulu insole-nya. Nah, ini dia. Oke. Di sini dia menggunakan teknologi Ortshock. Ortshock itu adalah teknologi insole yang dia itu empuk tapi tidak akan membuat kakimu goyah ketika kamu pakai. Jadi ketika kakimu masuk dalam sepatu, dia akan benar-benar menapakkan kakimu di situ ya. Jadi tidak akan geser-geser ya, seperti itu. Jadi di sini dan di sini kaki kamu akan terasa nyaman ketika memakai sepatu ini. Oke. Ini sama, ini juga banyak digunakan di sepatu-sepatu Ortus yang kelasnya medium ke atas ya, Oke. Nah, sekarang kita mau lari ke outsole-nya. Ini bagian yang sebagian besar pada suka nih, outsole. Urusan outsole itu seperti urusan kenyamanan ya. Meskipun atasnya nyaman, tapi kalau bawahnya kurang nyaman, mungkin kurang cocok atau kurang serg di hati, jadi nggak jadi beli. Nah, kita mau bahas sepatu ini, Ortus ini di bagian outsole. Di bagian outsole sendiri dia menggunakan setidaknya ada 3 teknologi. Yang pertama teknologi yang namanya adalah Outtrack. Outtrack itu di bagian stud ya. Di bagian stud ini dia menggunakan model bilah atau blade, sehingga dia akan lebih mencekram di rumput, sehingga kamu akan lebih mudah untuk menggunakan akselerasi dan kecepatan seperti itu ya. Dan di bagian tengah ini, jadi kalau Outtrack dia di bagian ini ya, di bagian studnya. Tapi kalau di bagian ini
nyamannya. Ini teknologinya, ini ada panah ya di sini, ada panah, di sini ada panah, di sini ada panah. Ini sebenarnya teknologinya namanya Outspin. Outspin itu di sini, letaknya di sini ya. Jadi dari belakang ke belakang, dari belakang sini, dari bawah tumit sampai ke setengah sini, setengah kaki, setengah telapak kaki di sini, dia terasa kokoh ya. Dia terasa kokoh tapi tetap ringan. Jadi ketika kamu pakai sepatu ini, dia akan lebih terasa mencekram di bagian sini ya, bagian sini. Karena tadi di sini dia udah kuat ya, ringan, kuat dan mencekram, tapi di sini dia akan terasa kuat. Dia akan terasa kaku di sini ya. Nah, di bagian depan sini dia akan lebih fleksibel ya. Di bagian sini dia akan lebih fleksibel. Jadi di sini emang benar-benar Ortus mengedepankan yang namanya akselerasi, fleksibilitas dan keseimbangan ya. Jadi di sini memang ada beberapa teknologi yang digunakan di outsole. Yang terakhir adalah yang namanya pickback. Pickback itu bahannya ya. Bahannya ini kalau nggak salah ya namanya pickback. Jadi pickback di sini memang dia lebih menguatkan dari beberapa teknologi tadi. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah sepatu ini cocok buat kaki slim atau sedikit lebar juga masih cocok. Ketika kamu melihat banyak jahitan di sini, ini sebenarnya meskipun kakimu lebar ya, lebar itu masih bisa digunakan di sini. Jadi kenapa kaki lebar bisa cocok? Dengan adanya jahitan ini, dia akan lebih cepat memberikan yang namanya ruang, atau ketika kaki kamu masuk, dia akan lebih cepat beradaptasi membentuk kaki kamu. Seperti itu. Itu pengalaman yang pernah saya alami ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya dari sepatu ini, dengan harga bandrol 750.000 atau 749.000 tepatnya, sepatu ini lumayan nyaman ya. Saya juga belum pakai, tapi kalau saya rasakan, karena sepatu ini ringan ya, di katalog sendiri dia bertuliskan 183 gram. Sepatu ini hanya berbeban 183 gram. Itu sepatu yang sangat-sangat ringan. Nah, makanya kalau kamu ingin mencoba sepatu terbaru, mungkin ini bisa jadi pilihan buat kalian. Oke. Kesimpulannya dari saya, untuk harga 750.000, sepatu ini tidak terlalu mahal ya. Tidak terlalu mahal, apalagi kalau tubeknya tebel. Oke, gitu ya. Nah, jadi saya cukup. Kamu bisa, kalau kamu pengen order sepatu ini, bisa ke WhatsApp di link deskripsi. Oke ya. Di sini masih ada, ini baru datang tadi pagi, masih komplit ya, size-nya masih komplit dari 39 sampai 43. Kalau kamu pengen order, bisa ke link deskripsi, ada nomor WhatsApp-nya, nanti kamu tinggal klik aja langsung sama adminnya. Gitu ya. Terus jangan kamu tanya, jangan ragu-ragu, jangan tanya ini ori apa tidak. Ini jelas ori, dan Muklisport jelas memberikan jaminan. Kalau Muklisport bilang ori, ya pasti ori ya. Jadi jangan khawatir jika nanti barang datang kamu tidak ori, akan kita ganti dengan 10 kali lipat, 2 kali lipat, 30 kali lipat. Oke, nggak masalah ya. Jadi selamat berbelanja dan jangan lupa bahagia. Oke, dari saya cukup. Pesan saya, jangan lupa untuk berolahraga, jaga kesehatan selalu, dan banyak-banyaklah berdoa karena akhir-akhir ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Selalu jaga kesehatan kamu sendiri, keluarga, anak istri, pacar, Pak D, Bude, Mama, Pak E, Simbah, oke, semuanya ya. Jangan lupa untuk main bola, jangan lupa untuk futsal, jangan lupa chat pacar kamu, jangan lupa tidur. Meskipun Roma imbang dan Persebaya imbang, tapi kita harus selalu mereview sepatu baru, dengan penuh semangat. Oke?
Dari saya cukup. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk review sepatunya. Oke. Sampai jumpa lagi di Mufli Sport dan salam sepatu baru. Keren. Keren, bos. Langsung ke link deskripsi aja ya. Saingannya Ribbon ini. Saingannya Ribbon. Let it go.